Oke, mari kita mulai dari tutorial pertama, yaitu pembuatan mockup. Harapannya nanti mockup yang dipraktekkan di sini, kemudian kalian praktekkan, itu sama, tapi mungkin hanya bisa dimodif di bagian warnanya. Mungkin kalau punyanya Palvan hijau, nanti punya kalian bisa abu-abu, bisa pink, dan lain sebagainya sesuai dengan keinginan kalian, gitu ya. Seperti biasa, kita akan cari Figma-nya dulu. Nah, ini Figma. Kita tunggu loading. Wah, ini zaman kapan? Coba kita yang baru. Klik. Nah, ini baru ya. Kemudian ini bagi yang sudah punya udah punya akunnya. Kalau yang belum nanti sini. Kemudian bisa ke sini tambah akun, kemudian login. Nanti kamu tuliskan email di sini, kemudian berikutnya ada password. Selanjutnya ikuti arahan yang ada di sini. Nanti ketika udah baru kamu masuk ke Figma, kemudian ada konfigurasi ini. Ini bisa. Kemudian kalau udah seperti ini, sekarang kita saatnya untuk buat frame yang pertama. Frame. Klik sini, frame. Kemudian kita buat di sini. Nah ya. Kita sesuaikan aja di ukuran ini di sini. Width itu 1440. Kemudian di bagian height-nya, ini height-nya sebenarnya auto ya, tapi untuk saat ini kita buat 1770 saja. Kemudian untuk zoom in, zoom out seperti ini, bisa klik Ctrl, ditahan, kemudian scroll turun untuk memperbesar, kemudian scroll naik untuk memperkecil. Nah, ini kan juga udah sesuai ya angkanya ya. 1440, 1770. Tuh, gitu. Nah, kemudian untuk membatasi, kita akan buat grid ya, grid system nanti namanya. Nah, kita harus gimana caranya buat grid, Pak? Nah, kita harus klik dulu. Kalau enggak, yuk kita select yang di sini. Nah, kita klik frame ini, bagian sini, frame 1. Kemudian di sini tarik sini. Nah, ini ada layout grid. Nah, kok banyak sekali ya, Pak ya? Kemudian klik sini aja. Kemudian grid ini kita ganti kolom. Nah, kemudian yang 5 ganti 12. Nah, gini. Berarti udah 12. Kenapa kok gridnya 12? Nah, nanti ketika kita mengcoding website, itu nanti jarak dari kanan sini, dari kiri ya maksudnya, dari kiri sampai kanan sini, itu dia dibagi menjadi 12 kolom maksimal itu. Nanti ketika kamu pengen ngasih objek di sebelah sini, mungkin objeknya pengen kamu mulai dari sini bisa. Ini menunya nanti segini bisa. Kemudian kamu pengen ngasih gambar dari sini sampai sini aja bisa. Gitu ya. Nah, tapi sekarang kita buat menunya dulu karena di dalam halaman website itu ada footer, isi, dan juga header gitu ya. Kemudian yang pertama kita buat rectangle dulu. Nah, ini kenapa kok segini baru kita ukur di sini. Untuk width-nya, lebarnya
itu kita buat seperti default 1440. Kemudian tingginya kita buat berapa? Kita buat 100. Kita enter. Nah, ini kan otomatis sudah menyesuaikan. Kalau ini terlalu tinggi, berarti height-nya kita buat 70. Nah, tinggi apa enggak? Kalau Pak Alvan cukup. Ya, mungkin kalian juga bisa 70 atau sesuai keinginan kalian. Gitu. Kemudian baru kita ganti warnanya di sini. Nah, di fill. Kemudian Pak Alvan pengennya sekarang warna ungu ya. Karena bagus menurut Pak Alvan. Nah, ini. Setelah itu Alvan pengen di sini ada nama hotelnya. Seperti biasa, klik di sini dulu, sudah ada titik kedip-kedip kursor ini, kemudian nama hotelnya baru tak tulis Hotel Naraya Putra. Ini kemudian Pak, cara membesarkan tulisannya gimana? Kamu di sini klik tahan sampai mentok. Kalau enggak, lebih cepatnya kamu di sini Ctrl A, kan udah biru semua nih, ya kan? Kemudian baru di sini kamu besarkan 32 coba. Nah, gitu kan. Kalau sudah, gimana cara gesernya ini masuk ke sini? Tinggal klik, tahan, ini ya, klik, tahan, baru nanti kalau udah pas, baru dilepas. Pak, tapi kok kayaknya nggak kelihatan gitu ya. Nah, kita ubah warnanya. Di bagian teks, kemudian kita turun warnanya kan ini hitam ya, fill-nya ya, teks, kemudian fill-nya hitam, kemudian Pak Alvan pengen buatnya dia putih. Oke ya, udah bisa ya. Kemudian ada apa lagi di sini? Udah ya, enggak ada ya. Mungkin kalau diklik Ctrl A, B, bold. Kan lebih bagus ya. Dia lebih tebal. Ctrl B tadi untuk menebalkannya. Gini. Kemudian di sini Pak Alvan pengen ada home. Kemudian home dulu ya. Home aja. Home. Klik luar dulu, baru masuk. Kalau udah segitiga, baru kita masukkan sini. Mungkin isinya ya. Kalau enggak, ya buklihlah sini. Ini. Kita ganti warna. Putih juga. Kemudian ukurannya mungkin kita beda ya. Yang tadi kan 32 ya. Yang ini mungkin kita buat 24. Tapi kayak terlalu kecil ya. 30 coba. Nah, 29 biar lebih estetik. 29 atau 28. Ini bagus ini. Klik luar dulu. Kemudian, nah ini baru kita sesuaikan. Nah ini dia posisinya udah di tengah. Nah, kok ada dua? Gimana Pak caranya gitu? Coba klik di sini sampai ada ditandai biru, kemudian Ctrl D. Ada tulisan duplicate selected gitu kan. Baru kita geser. Baru kita sini tulis fasilitas atau kamar. Kamar dulu ya. Kamar. Kemudian kita paskan. Kemudian duplikat lagi. Geser. Fasilitas. Ini ya udah fasilitas. Sudah fasilitas, kemudian kita duplikat lagi. Geser bawah ke sini.
Nah, ini ada angka 3131 ini. Berarti jarak antara sini ke sini udah 3131 gitu. Berarti dia udah dibenarkan juga ya. Coba kita benarkan. Oh, udah. Oke. Sudah juga. Kemudian Alvan pengen ada login satu lagi. Duplikat. Klik sini. Kemudian log in. Nah, sekarang klik luar dulu, baru klik tulisannya. Nah, ini udah lurus. Sebentar, kita luruskan dulu. Oke. Kemudian kita blok. Cara ngebloknya gimana ini? Kalau enggak, klik. Maaf. Klik, kemudian tekan shift, tahan, klik, 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 klik. Baru setelah diklik semua, baru shift-nya dilepas. Kemudian setelah itu kita masukkan sini. Nah, kenapa kok harus diklik shift? Biar kita seleksi satu persatu. Kenapa kalau di blok ini, yang bawah ini, yang ungu warna ungu ini, itu dia ikut-ikut gitu. Jadi tidak bagus. Nanti bisa gerak semua. Nah, ini nanti header kita akan buat seperti ini. Tapi mungkin ini nanti kok bisa tidak tebal juga bisa, atau tebal juga bisa. Kalau mau tebal atau enggak, klik CTRL plus B. Gini, mudah. Tuh. Kemudian setelah itu, Pak Alvan pengen masukkan gambar nih di bawah sini. Seperti biasa, Pak Alvan buka sini, kemudian klik ini ya, rectangle ini, kemudian turun, page image bisa, kemudian Pak Alvan itu punya file gambar itu di mana? Docs, kemudian hotel 1 ya. Image ini. Nah, ini aja Pak Alvan buat, klik loading image. Nah, di sini klik. Nah, kok full ya Pak ya? Coba kita kontrol Z. Kenapa? Nah, kan keluar ya. Kalau keluar kita sesuaikan aja 1440, tingginya kita buat udah, ini kayaknya udah sesuai deh. Kita coba pas. Nah, coba udah pas belum? Ini udah pas, tapi tingginya terlalu tinggi ya. Coba kita tingginya kita buat 700. Oh, enggak bisa. Kalau enggak bisa berarti kita tarik manual gini aja, set. Ini udah pas. Oke. Ini ya. Ini kemudian kalau kita klik ini frame, kemudian grid, sistemnya mana grid? Gridnya kita klik bagian mata. Nah, tampilannya gini. Udah mulai kelihatan ya. Nanti setelah itu kita akan kasih paragraf dulu di bawah sini. Coba kita klik. Nah, di sini nanti kita akan kasih gambar, beberapa gambar ya. Tapi sebelum kita gambar, mungkin di sini ada perkenalan dulu sekilas ya. Kami adalah apa gitu ya. Perkenalan sekilas, mungkin kita bisa pakai teks. Kemudian kita tulis welcome gitu aja.
Naraya Putra. Nah, kalau udah baru kita masukkan ke sini. Nah, ini udah di tengah-tengah belum? Sebentar, cara ngeceknya. Nah, ada gini. Nah, ini gini ya. Ya, di tengah. Kalau dia ingin diperkecil, kontrol, maaf. Nah, double klik di sini, kemudian kita kasih 32. Kalau enggak 32 juga kita kasih 36. Nah, gitu. Nah, ini welcome to Naraya Putra. Kemudian Pak Alvan pengen buat paragraf di sini ya. Di bawahnya welcome to Naraya Putra, tapi paragrafnya Pak Alvan pengen ngambil kata-kata dari sini. Lorem, kemudian enter, Pak Alvan masuk sini, lorem ipsum ini. Nah, Pak Alvan pengen ngopi kalimatnya dari sini. Coba sampai sini, copy, Pak Alvan pindah ke sini, kemudian teks, klik lagi, tak paste di sini. Kemudian double klik, nah triple klik ya. Kemudian untuk Pak Alvan balikkan ke 14. Kok kecil Pak? Iya kecil, kalau nanti dibesarin gini dia juga besar. Enggak apa-apa, enggak masalah. Gini, kemudian ini, gini, gini. Nah, gimana Pak biar dia rata tengah? Kita harus klik keluar dulu, klik dalam. Ini kan udah terseleksi nih. Baru nanti kita kontrol A. Oh, salah. Nah, double klik aja. Double klik bisa. Kemudian mana yang bikin rata tengah? Nah, ini di sini. Klik. Dia rata tengah ya. Kemudian dia karena tebal kita, kita kontrol B. Nah, dia biar enggak, warnanya enggak mencolok hitam bold. Nah, gini. Ini. Setelah itu Pak Alvan pengen ngopi ini, duplikat, Ctrl D ya, bawa turun ke sini. Di sini Pak Alvan pengen kami berada di nih. Gini ya, oke. Kami berada di, coba kita lihat. Oh, udah sama ya, udah ada angkanya. Kemudian Pak Alvan tak copy ini, duplikat juga, Pak Alvan bawa turun. Nah, double klik, kemudian tulis mungkin nama jalannya mungkin ya. Dan enggak di sini nama jalan. Ya. Coba ini, coba. Enggak. Ini kemudian tak paste di sini. Nah, segini enggak masalah. Kemudian di bawahnya Pak Alvan pengen duplikat, Ctrl D, tak bawa turun. Nah, oke. Setelah ini kamu berada ini, tak ganti lagi menjadi galeri hotel. Nah, tinggal kita luruskan, klik keluar dulu, baru kita masuk ke sini. Itu ada angka 96. 96 ini berarti antar spasinya dia udah cukup, kita lepas. Setelah itu
Kita akan masukkan gambar di sini. Oke ya. Gambar. Caranya gimana? Ya, seperti biasa, kita klik keluar dulu di sini, klik. Kemudian ini ya. Seperti itu. Kemudian Pak Alvan ini. Salah satu dari ini. Oke. Pak Alvan pasang sini. Kemudian ukurannya Pak Alvan buat berapa ya? 300. Tingginya 150. Bisa enggak? Udah ada apa-apa sini coba. Ini ya. Ini ukurannya kalian pakai ini ya. Ini juga enggak masalah, atau sini yang kamu sesuaikan jadi 700. Ntar ini kan terlalu besar nih. Jadi kita buat 300 aja, ini udah benar. Nah, 300. Udah gini ya. Kemudian klik keluar lagi, Pak Alvan pengen nambah lagi fotonya. Tinggal nanti buka yang ini. Kemudian open, kemudian klik di sini. Di sini 800-nya kita kasih 300. Otomatis dia menyesuaikan sama. Nah, gini kan. Oke. Kemudian Pak Alvan pengen nambah lagi 1 atau 2 lah ya, foto lagi. Ini ini 300, enter, kemudian baru kita masukkan sini. Nih. Kalau udah, kok cukupnya cuma 3 ya udah, kita jangan paksakan ya, biar tetap mengutamakan keindahan gitu ya. Klik, selesai. Oke, coba ini. Nah, ini ya. Udah 21 pas, kemudian dia ada garis merahnya di tengah, ini berarti dia udah di tengah. Oke, ini bisa nanti 4 atau 5 dalam satu baris, ini tidak masalah. Nah, itu kemudian setelah ada foto ini, Pak Alvan di sini ada footer. Nah, footernya kita pakai warna yang ini aja nanti. Tapi yang pertama kita klik di luar, kemudian kita pakai rectangle. Kemudian baru kita kasih ini. Kemudian carangan warnanya ini 130 aja ya. Nah, gini. Nah, oke. Kemudian yang sini Pak Alvan pakai warna udah sama ya. Baru seperti biasa Pak Alvan kasih grid. By me. Lebih bagus. Nice. Itu, aduh, lupa. Mana tadi? Salah ngeklik. Ini ya. Kesimpan. Nah, oke, kesimpan ya. Kemudian kita ke sini. Ini kita kasih tengah. Kemudian ini tengah. Tengah-tengah. Oke, kemudian untuk mengecilkan font, double klik, kemudian yang 36 ini kita ganti mungkin 16 saja, biar dia tidak terlalu besar. Klik keluar dulu, geser. Nah, oke. Kemudian hitamnya kita ganti white. Nah, oke ya, udah ya. Nih, kalau kita lihat tanpa grid sistemnya, itu kita matikan sini. Nah, websitenya yang akan kita buat akan seperti ini. Coba nanti kita play di sini present. Coba seperti apa ya.
Kita tunggu loadingnya. Oke, gini ya, ada tampilan enggak? Option fit to screen. Nah, bukan fit to screen ya, fit wide. Nah, nanti gini. Nanti di sini galeri atau hotel ini nanti bisa kita kasih foto 6, berarti 1, nanti bawahnya sini ada 1 otomatis ini nanti footernya dia turun gitu. Oke ya, mungkin videonya sampai sini. Nanti setelah ini kita praktek ke codingnya untuk buat websitenya. Tapi sementara sini, nanti kalau satu halaman ini udah selesai di tutorial kedua, nanti tutorial ketiga adalah membuat halaman selanjutnya. Mungkin kalau kita klik kamar ini, kita klik, kemudian ada halaman lagi. Nah, nanti kita akan buat di tutorial ketiga akan buat Figma-nya, tapi di bagian kamar gitu. Nanti setelah itu tutorial keempat kita akan buat codingnya di mockup yang udah kita buat di tutorial ke-3. Gitu ya. Mungkin itu, sampai jumpa di tutorial kedua.